Bapak Ibu, saudara-saudari, orang muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat siang. Kalau tadi dikatakan bacaan Injil sebagai sabda bahagia, Anda mendengarnya bahagia tidak? Atau ditanyalah, sekarang kondisi Anda saat ini bahagia atau tidak? Oh, jadi yang lain cuma suaranya saja. Semoga ya sesudah ini benar bahagia. Artinya apa? Hari ini memang tidak mudah disebut sabda bahagia, tetapi siapa sih yang mau menerima situasi itu? Adik-adik, ada anak-anak enggak? Tadi mau ke gereja nih, ada anak muda. Tadi ke gereja dengan sukacita atau disuruh-suruh? Sedikit ada problem dengan orang tua enggak? Atau bersukacita langsung set berangkat? Atau tarik ulur sedikit? Ya enggak apa-apa, bukan hanya kamu ya. Ya, enggak apa-apa. Tapi bahwa jujur ke gereja niatnya mau lebih bahagia. Setuju enggak? Lebih bahagia, setuju? Kita berharap pulang dari sini bahagia. Ya. Jadi sabda yang kita dengar sabda bahagia, setuju? Nanti dulu. Itu sabda bahagia kata kitab suci. Tapi apakah kita juga berbahagia kalau lalu sekarang kita mengalami duka cita? Saya tadi mendoakan pas mau berangkat ke sini buka handphone, sepupu saya meninggal di desa sana. Ya mau apa juga. Ya. Kalau ada saudara yang meninggal, ya turut berduka cita atau Anda mengucapkan apa? Kalau ada saudaramu meninggal, lalu kepada keluarga Anda mengucapkan? Berani nggak Anda kalau saudaramu ada yang meninggal terus ngomong ke keluarganya, ya berbahagia ya, selamat. Berani enggak? Berani? Memang kalau Anda berduka cita kan cuma kata-kata, ikut berduka cita sungguh. Saya pernah sekali, Bapak Kardinal, waktu saya berapa puluh tahun lalu tugas di Karawaci, teman serumah meninggal, Bapak Kardinal. Ya, selamat Romo, berbahagia. Untung saya juga Romo. Untung yang ngomong Kardinal. Mungkin kalau biasa gitu, kok ngomong gitu. Tapi ketika direnungkan, ya benar. Mau apa lagi, kematian diterima dan lalu harus berbahagia, apapun alasannya. Pertama nggak bisa dipulihkan yang sudah meninggal. Tetapi lalu kalau mau direnungkan, kira-kira lebih berbahagia kita, Anda dan saya yang masih hidup ini atau yang meninggal? Kira-kira ya, meninggal. Pulang dari sini meninggal mau? Kan berbahagia. Bukan, betul. Mereka mau tidak mau, sehebat orang banyak ini, sehebat jubah ini, ya, dengan yang meninggal telanjang, lebih dekat dia dengan Allah dibanding dengan jubah yang megah. Benar tak? Di dalam iman, iya dong. Saya masih pusing dengan banyak hal, banyak pikiran soal relasi, soal kebutuhan, sementara mereka lepas dari dunia. Tidak semua dengan mudah. Nah, ini sebenarnya yang mau disampaikan sekarang. Temanya mengusahakan kebahagiaan yang sejati, ya sungguh. Hari ini mau dikatakan, tersirat dalam bacaan bahwa kebahagiaan bukan soal akhirnya yang dipunyai, yang dicapai. Bahkan sejak bacaan pertama tadi mulai dikatakan bahagia yang rendah hati. Ya. Bacaan kedua sama saja. Orang yang dipilih Allah, yang lemah, yang disingkirkan, yang rendah.
tadi sabda bahagia tidak serta-merta membawa kita bahagia. Karena seperti perintah di kata pengantar, bahwa itulah yang dihindari oleh dunia. Sementara yang dihindari di dunia ditugaskan untuk kita. Kalau ada seminar sukses kaya tanpa usaha, itu tak? Ayo, saya bulan depan bikin seminar miskin tapi bahagia. Kira-kira ada yang ikut nggak? Nggak ada dong. Mana ada dunia memberi tempat untuk kemiskinan, memberi tempat untuk kelemahan? Tidak ada. Ketika tadi dunia kecenderungan yang material, warga gereja diutus untuk memberi perlawanan. Bukan diletakkan di sana kebahagiaan. Ini inti bacaan hari permenungan kita. Supaya apa? Supaya memperoleh kebahagiaan yang sejati. Selama ini yang kita kejar, bahwa kebahagiaan itu di dalam apa? Rezeki yang berlimpah, kesehatan yang baik, relasi yang harmonis. Apa lagi? Yang Anda kejar apa? Yang Anda kejar apa? Jadi kalau nggak mendapatkan itu, seolah-olah Anda tidak bahagia, tidak berhak. Hari ini kita mendengar yang sebaliknya. Jangan-jangan yang disingkirkan, yang kecil, yang lemah itu malah mendatangkan kebahagiaan sejati. Dan itu tidak perlu diupayakan di luaran, itu ada dalam diri kita. Siapa di sini yang tidak pernah sakit? Ada? Oh, benar, berarti ini manusia dari darah dan daging. Siapa di sini yang tidak pernah merasa menderita? Semua pernah merasa menderita? Pernah? Ditanya diri sendiri aja nggak tahu. Siapa di sini yang pernah tidak pernah merasa kesepian? Selain saya. Oh, baru ketawa. Kalau ada korban baru Anda ikut campur bergembira. Tadi begitu, selain saya, pastor paling kesepian. Jaksaha. Ya. Ayo, kan peristiwa-peristiwa itu yang mau kita hindari. Hari ini bersyukur saudara-saudari kita yang berangkat ke gereja mendengar firman ini. Ternyata di dalam peristiwa-peristiwa yang sering kali kita berjuang untuk menghindari, Allah hadir di sana. Sabda bahagia bukan janji tentang masa depan, janji kosong, no. Janji Allah itu menyertai kita. Bahkan ketika kita sedang menderita itu. Bukan menderita dulu, sakit-sakit, ngomel, kuku lutut, karek engke benang hadiah. Itu enggak. Dalam perjalanan mengalami itu, saat itu juga, bukan nanti. Bukan janjinya. Kabagjaan anu bade engke ditampi, engke ayeuna. Janji Allah ini bukan nanti, bukan soal masa depan, enggak. Soal ketika kita sedang mengalami, menjalani penderitaan. Ketika sedang dihina itu, ketika sedang mengalami aib itu. Bukan janji nanti. Dengan catatan, sungguh menggantungkan pada Allah. Bisa jadi seringkali malah di dalam kelemahan kita, penderitaan kita semakin jauh dari Allah. Hidup kita menjadi semakin keras. Di dalam kekurangan kita menjadi
sombong. Mual bahagia. Dengan catatan tadi, karena aku dalam namaku. Bahkan kok penderitaan, kebahagiaan pun akan hilang begitu saja kalau tidak di dalam Tuhan. Ini yang ditawarkan, sabda bahagia di sana. Ini bukan penghiburan kita zaman sekarang. Bacaan ini udah ribuan tahun yang lalu Yesus katakan. Bukan menghibur kita yang sedang berjuang saat ini, bukan karena situasi kita, tapi karena memang situasi manusia sepanjang zaman. Yesus sudah sabdakan itu. Ya. Jadi dikatakan tadi yang menderita, sabda bahagia tadi, yang dihina, yang menderita, kemudian apa lagi? Yang berduka cita. Jadi kalau tidak berduka cita, bahagia enggak? Komodei. Artinya apa? Ya sudah, mulai besok mencari penderitaan. Enggak. Semoga yang sedang sekarang bahagia pun karena Tuhan, dan itu menjadi sejati. Sesederhana itu. Sesederhana itu iya, tapi lalu tidak mudah. Seperti tadi ditanyakan, ditawarkan, ini sabda bahagia enggak? Ini judulnya sabda bahagia loh. Tidak bisa begitu saja kita terima, karena persis yang kita doakan tiap hari bukan itu. Yang kita doakan tiap hari, yang ditawarkan dunia, supaya kita memperoleh. Tidak apa-apa juga, memang kita hidup di dunia itu kerjakan. Tapi apa seluruh yang kita doakan, seluruh yang kita upayakan, lalu kita dapatkan? Hampir tidak. Sisanya apa? Lalu hidup kita jadi on off, ya, jadi kemudian. Kalau tercapai ya gembira, kalau nggak tercapai ya sedih. Tuhan mau melebarkan wilayah kebahagiaan kita. Dengan yang selama ini kita hindari, kita terima. Yang selama ini, ya, kalau bisa jangan menimpa saya. Toh kenyataannya seperti tadi. Dengan apa yang kita kerjakan, lalu menjadi bahagia. Sama makanya kalau pulang ke gereja lalu nggak mengubah apa-apa, yang kita kerjakan niatnya bahagia. Ya. Untuk menutup ini ada cerita kecil barusan. Tadi pagi kan jam 9 Bapak Menteri ke sini. Menteri Nazaruddin Umar. Ya, Menteri Agama. Terus ke pastoran, terus ngobrol sebentar, terus ada ke sini, lalu beliau pergi meninjau. Situasi berbeda. Lalu saya sejak jam 8 lah, ikut di depan lah. Mereka jam 8:30 kurang datang. Lalu melihat pergerakan umat. Ada yang menarik, tidak hanya satu. Ya, lalu saya ngobrol kepada yang lain. Kan pasti situasi parkir beda, karena mereka banyak mobil, lalu suruh belakang. Ada satu mobil, persis kita lagi ngumpul di depan sekretariat, kencang dia, kencang benar digas. Lewat sini harus parkir di luar, karena memang dilarang parkir sini, semua ke belakang dulu. Tebak-tebakan ayo, yang setir ini laki atau perempuan? Saya sampai teriak begini, saya nggak tahu, saya pakai jubah loh. Iya lain dakocan ya, iya jubah imam. Allah pengaruhna. Dah iya terek ke gereja. Mau ke gereja, ngapain juga ke gereja? Dan yang menyuruh itu petugas. Lalu saya ngobrol sama petugas, biasa pastor. Biasa, ada yang ngegas,
ada yang banting pintu ini, ada yang malah belayar-belayar di gas-gas. Gusti nu agung, sok mun aya deui mong ku urang dibalidok urang. Dipiwarang balik. Dah untuk apa serius? Ini seringkali lalu kita lupa bahkan di dalam tradisi aktivitas iman. Lalu masuk cara-cara dunia itu. Sementara hari ini diingatkan, ayo cara hidup Kristiani harus menjadi berbeda. Ya. Ini bukan malah marah. Ya. Kalau sedang banyak ramai naik mobil, ya udah pelan-pelan. Kalau orang Kristiani matiin didorong. Saknu daek. Lah harus berbeda kok. Dan ini yang sederhana di dalam hidup keseharian. Apa yang ditawarkan dunia. Makanya seringkali kita harus banyak berdoa. Karena kita butuh kekuatan dari Allah untuk kita menjalani jadi murid Kristus. Karena banyak hal yang ditawarkan berbeda. Ya. Ketika orang dinilai dari apa yang dia punya, apa yang dia bisa kerjakan, enggak. Gereja meraih orang yang tidak bisa apa-apa, tidak mudah. Ketika orang butuh panggung untuk tempat dia, posisi dia, tradisi gereja mengajarkan sebalik-baliknya. Apapun kau kerjakan, ya itu pesan juga Menteri Agama, ya, diam-diamlah, kebaikan, tidak butuh panggung. Karena seperti tadi, mungkin dengan itu kita menemukan kebahagiaan sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati yang dikatakan. Kalau pasanganmu ketawa-ketawanya segarnya hanya di awal bulan, nah mulai pertengahan bulan udah mulai cemberut, wah tidak bahagia sungguh itu. Ya. Yang sejati memang tidak mudah, tetapi bahwa kita berbahagia karena itu sudah ada di dalam diri kita tadi, modalnya. Tidak usah cari-cari. Sementara yang Anda doakan itu Anda cari-cari di luar syarat bahagia. Hari ini Yesus mau katakan, yang ada di dalam diri kita bahkan penderitaan itu jalan bahagia. Apa enggak yang sesungguhnya? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, moga-moga bacaan hari ini memberi inspirasi kita. Di dalam Tuhan, kebahagiaan itu ada dalam diri kita. Bahkan tanpa Tuhan, yang rasa kita bahagia itu bukan yang sejati. Nanti bisa hilang begitu saja. Semoga melalui bacaan-bacaan kita diteguhkan dalam rangkaian perayaan Ekaristi ini. Kita disegarkan kembali akan sumber-sumber rahmat yang ada di dalam diri kita. Amin.